wabarakatuh. Halo, selamat siang insan madani dimanapun Anda berada, khususnya untuk kawasan Bojonegoro, Tuban dan sekitarnya. Semoga saja di kesempatan siang hari ini Valeria bisa menemani kamu dalam keadaan sehat walafiat. Bagipun Anda, kalaupun lagi tidak fit ataupun tidak sehat, tetap semangat ya. Karena kehadiran Valeria di sini untuk memberikan kebahagiaan bagi Anda yang lagi beristirahat di rumah dengan stay tune terus di 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Umar nomor 48 Bojonegoro. Senang sekali seperti biasa di edisi hari ini Kamis 24 November 2022, tepatnya di pukul 14.20 Valeria hadir bersama Bincang Sehat dengan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Seperti biasa ya. Dan hari ini telah hadir bersama Valeria ada seorang narasumber yang bakal memberikan informasi seputar Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan tema yang kita ambil adalah hak pasien dan keluarga dalam pelayanan di rumah sakit. Nah, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sapa ada narasumber yang udah hadir, ada Mas Fathur Rozi atau Muhammad Fathur Rozi, sarjana keperawatan nurse, betul ya? Assalamualaikum Mas Fathur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau Mas Rozi ya? Mas Rozi ya, kayaknya lebih simpel begitu. Oh gitu ya, oke deh Mas Rozi. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat dan tetap harus semangat Mbak Valeria. Mendung-mendung soalnya. Iya, wajib ya. Iya. Apapun kondisinya ya. Oke, kalaupun hari ini kita semangat, kita sehat, semoga insan madani yang ada di rumah juga begitu. Amin, amin, amin. Oke, Mas Rozi, kali ini kita ambil tema hak pasien dan keluarga dalam pelayanan rumah sakit. Betul. Nah, kalau kita langsung aja ya, karena memang waktu terus berjalan dan durasi kita hanya Boleh, 1 jam saja. boleh. Insan madani yang mau ikutan gabung bertanya seputar Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, ada satu layanan yang bisa difungsikan 8917888 sampai nanti pukul 3 sore. Nah, Mas Rozi, sebelum kita bahas lebih jauh tentang hak dari pasien dan keluarganya, kita wajib tahu dulu dong sebenarnya apa sih sebenarnya rumah sakit itu? Apakah tempatnya orang-orang sakit atau bagaimana begitu? Silakan Mas Rozi. Iya. Iya, terima kasih Mbak Valeria. Selamat siang dan semoga para pendengar sekalian insan madani yang berada di rumah maupun di tempatnya masing-masing mudah-mudahan senantiasa sehat semuanya. Untuk rumah sakit, jadi memang banyak definisi Mbak Valeria berkaitan dengan rumah sakit. Jadi kalau di bahasa Inggris kan itu rumah sakit itu adalah hospital ya. Jadi cuma kadang-kadang itu kita orang Indonesia salah kaprah, rumah sakit itu dengan definisi atau dengan dibahasakan hospital itu salah kaprah. Hospital itu diartikan dengan rumah sakit. Sebenarnya secara kalimat ya, secara arti kata bahasa Inggris hospital itu adalah keramah tamahan. Jadi sebenarnya untuk arti kata hospital itu adalah keramah tamahan, di mana sebenarnya yang diberikan ke masyarakat itu adalah jasa keramah tamahan. Jadi tidak semata-mata rumah sakit atau tempat orang sakit. Jadi begitu ya, secara bahasa adalah keramah tamahan. Sedangkan untuk definisi rumah sakit ini kita ambil dari yang sudah terbakukan di pemerintah ya, karena memang banyak sekali definisinya. Jadi yang terbakukan di pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan IGD, rawat inap, dan rawat jalan. Barangkali begitu. Jadi memang ada layanan-layanan yang wajib ya, yang diamanahkan oleh pemerintah. Minimal sebuah rumah sakit harus mempunyai pelayanan IGD atau instalasi gawat darurat, rawat inap maupun rawat jalan. Barangkali seperti itu. Oh, begitu. Definisi daripada rumah sakit. Rumah sakit. Oke, jadi sebenarnya rumah sakit yang diambil dari kata bahasa Inggris hospital artinya adalah keramah tamahan, bukan rumah sakit. Ya.
Berarti salah kaprah gitu ya? Iya, tapi Siapa sudah- ini yang bikin jadi seperti itu? Iya, tapi kalau di Malaysia kan beda lagi. Rumah sehat. Rumah sehat. Setuju ini ya aku. Jadi memang bukan hanya di Malaysia Mas, sebenarnya di wilayah Jakarta ada beberapa yang sudah mulai beralih nama menjadi rumah sehat. Betul. Jadi betul. memang kalaupun kita memberikan nama yang positif, hasilnya juga positif gitu ya. Iya, semacam Oke. sebagai sebuah doa begitu ya, Mbak. Betul. Rumah sehat gitu ya. Nanti enggak tahu lah perlahan-lahan gitu Iya, ya akan mudah-mudahan lah, berangsur ya mudah-mudahan. diganti dari rumah sakit menuju rumah sehat. Nah, kalaupun rumah sakit tadi didefinisikan dari undang-undang yang ada, itu ada layanan kayak gitu. Nah, kita harus tahu ya sebenarnya. Lalu layanan apa saja yang bisa diberikan dari sebuah rumah sehat gitu. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa minimal rumah sakit itu mempunyai 3 layanan, yaitu emergency atau instalasi gawat darurat, di mana ini melayani kedaruratan. Oke. Jadi kedaruratan untuk mencegah seseorang dari orang sakit menjadi tahap yang lebih buruk. Itu fungsi gawat darurat. Jadi fungsinya adalah selain apa, mencegah kematian, termasuk juga emergency ini mencegah seseorang jatuh menjadi kecacatan, karena pada kondisi orang sakit ataupun pada kondisi trauma, seseorang itu bisa jatuh kepada tahap yang lebih parah, terutama dalam tahap kematian ya. Dan selain kita antisipasi ke tahapan itu, juga kita cegah supaya tidak menjadi cacat Valeria. Itu salah satu fungsi emergency atau IGD. Terus yang selanjutnya, sebuah rumah sakit juga harus mempunyai layanan yang namanya rawat inap. Jadi pasien-pasien ketika berobat di layanan kesehatan, ketika kondisinya itu membutuhkan dia harus beristirahat lebih lanjut, harus dirawat lebih lanjut, sebuah rumah sakit harus menyediakan yang namanya unit rawat inap. Nanti unit rawat inap ini nanti akan berkembang lebih lanjut ya. Ada banyak sekali ini variannya ya, mungkin nanti ada dewasa, ada anak, ada kandungan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas, sebuah institusi rumah sakit ketika dia berdiri, dia harus menyediakan layanan rawat inap tersebut. Selain itu juga rumah sakit juga harus menyediakan yang namanya unit rawat jalan. Nah, di mana unit rawat jalan ini melayani pasien-pasien dengan kondisi yang non darurat ya. Jadi pasien-pasien yang bisa berobat rawat jalan atau kondisinya baik itu bisa dilayani di rawat jalan. Dan saya pikir kita semua juga sudah tahu kalau yang namanya rawat jalan itu juga nanti banyak variannya. Mungkin ada dibagi 2 besar, spesialis dan non spesialis ya. Kalau non spesialis ya seperti rawat jalan umum atau poli umum, klinik gigi dan lain sebagainya. Kalau yang spesialis banyak lagi variannya yang Valeria ya, seperti dalam, bedah, kandungan, anak dan lain sebagainya. Ya, barangkali nanti kalau lebih jelas bisa dibuka di web kami ya, mungkin di web kami ataupun di medsos kami, ada Instagram, ada Facebook, ada WA, dan juga ada TikToknya juga. Jadi di media kami layanan-layanan yang kami punya sudah terdefinisikan di sana lebih jelasnya. Barangkali begitu Mbak Valeria. Ya, keren sekali. Jadi sebuah layanan di rumah sakit harus ada 3 tempat atau 3 unit gitu ya istilahnya. Nah, dari 3 unit itu, kegawat daruratan, rawat inap, rawat jalan, apakah itu merupakan layanan dasar atau memang ada jenjang rumah sakit lain yang mempunyai layanan selain 3 itu? Iya. Jadi memang untuk yang paling mendasar syarat rumah sakit adalah 3 unit tadi. Namun nanti seiring dengan berjalannya waktu atau mungkin berkaitan nanti kalau ingin meningkatkan
stratanya sebuah rumah sakit. 3 unit itu tetap masih ada, tetapi di dalam kontennya nanti itu akan bertambah. Seperti spesialistiknya, ketika rumah sakit itu tipe D, spesialisasinya hanya beberapa. Terus nanti ketika naik menjadi tipe C, nanti akan bertambah lagi spesialisnya. Begitu selanjutnya, begitu seterusnya sampai B sampai dengan A. Barangkali begitu, Mbak. Oke. Lalu untuk rumah sakit Aisyah sendiri itu masuk ke tipe? Ya, sampai dengan saat ini kita masih tipe C ya, tipe C plus. Jadi dengan kondisi dan fasilitas yang kami punya sampai dengan saat ini kami masih rumah sakit tipe C ya, dan kami terus berupaya untuk meningkatkan layanan sehingga mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi rumah sakit tipe B begitu. Oh gitu, setara dengan RSUD gitu ya? Insya Allah seperti itu. Harapannya begitu. Oke, jadi ketika sebuah layanan kesehatan muncul di Bojonegoro, salah satunya adalah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, merupakan salah satu pilihan gitu ya, salah satu pilihan layanan kesehatan yang bisa dipilih oleh insan madani, di mana tracknya dari Rumah Sakit Aisyah ini sudah wow, bintang 5 gitu ya. Insya Allah. Karena memang akreditasinya bertahan gitu ya, atau naik ini tahun ini? Bertahan ya. Karena tidak ada yang lebih tinggi dari itu. Oh gitu, luar biasa. Jadi karena memang dari layanan yang sangat berpengaruh memang layanan ya, karena Betul. memang segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia itu layanan yang dinomorsatukan. Dan saya sendiri membuktikan Rumah Sakit Aisyah itu merupakan salah satu rumah sakit yang memberikan layanan terbaik gitu yang ada di Bojonegoro. Semoga dipertahankan dan apabila ada yang kurang-kurang itu segera dibenahin gitu ya. Insya Allah. Oke. Nah, kalaupun ada seorang pasien atau keluarga pasien berkunjung di rumah sakit, khususnya di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, tentunya harus tahu dong ya seluk-beluk tentang rumah sakit. Nah, ketika sudah masuk menjadi pasien di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, dan dia juga harus tahu nih hak dan kewajibannya gitu, sehingga nanti ketika mendapatkan layanan dari sebuah rumah sakit itu tidak ada komplain gitu ya, ketika seorang pasien dan keluarga itu sudah tahu hak dan kewajiban. Nah, kalau boleh kita tahu nih Mas, sebenarnya hak dan kewajiban dari pasien itu apa aja gitu? Iya, baik Mbak Valeria. Jadi memang secara aturan ya Mbak Valeria, sebuah rumah sakit wajib menyampaikan, mensosialisasikan kepada masyarakat luas berkaitan dengan hak mereka yang ada di rumah sakit, termasuk kewajiban-kewajiban mereka. Nah, dalam hal ini kami Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dalam hal ini juga melalui forum ini ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa pasien itu juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Jadi positioning kita di dalam pelayanan ini adalah equal ya, simbiosis, mutualisme, saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Jadi kita saling membutuhkan. Dengan adanya masyarakat ini tahu akan hak-haknya, itu juga akan menjadikan kami semakin ini juga semakin waspada dan semakin ada upaya untuk memperbaiki pelayanan. Jadi maksud saya adalah kita sama-sama transparan, sama-sama membuka bahwa tidak hanya kami yang wajib memberikan pelayanannya sebaik-baiknya, tetapi masyarakat juga berhak menuntut ya bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama di dalam pelayanan kesehatan ini, sehingga kalau kita sama-sama tahu itu sama-sama enak Mbak Valeria ya. Jadi tidak saling
curiga atau mungkin tidak membeli kucing dalam karung gitu ya. Jadi mereka atau dalam hal ini pasien-pasien juga wajib paham bahwa mereka juga mempunyai hak ya. Kalau bicara masalah hak dan kewajiban pasien ini akan sangat banyak. Bolehlah nanti coba saya sampaikan semampu dengan secukupnya waktu ya, karena akan sangat banyak yang akan kita sampaikan ya. Salah satunya adalah pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib peraturan yang berlaku di rumah sakit ya. Jadi karena sekarang itu seluruh pelayanan kesehatan ya yang ada di Indonesia ini wajib akreditasi, bahkan puskesmas juga wajib akreditasi. Hak-hak pasien ini juga wajib disampaikan, terutama juga harus dipublikasikan di tempat-tempat umum ya, tempat-tempat pasien itu berada ya, mungkin di IGD atau di rawat jalan itu juga harus dipublis. Ya salah satunya itu, jadi supaya masyarakat itu mengenal dan tahu haknya. Yang salah satunya seperti yang saya katakan tadi adalah pasien itu mengenal dan tahu tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit, karena memang rumah sakit itu juga ada tata tertibnya, ada aturannya, dan aturan itu memang dibikin atau dibuat bukan hanya semata-mata untuk kepentingan rumah sakit ya, tetapi juga tentu saja mengacu kepada kepentingan masyarakat, dalam hal ini pasien pada khususnya, berkaitan dengan jam besuk, berkaitan dengan kapan boleh ditunggui, kapan boleh masuk dan lain sebagainya. Itu juga aturan-aturan yang dibuat oleh rumah sakit yang sekali lagi tidak hanya mengacu kepada kepentingan rumah sakit tetapi juga untuk kepentingan pasien secara kali itu yang pertama, Mbak. Oke, jadi pasien tuh berhak tahu gitu ya, bahwa sebenarnya pingin informasi apa sih yang didapat gitu ya, itu memang haknya pasien gitu. Dan pihak rumah sakit juga harus memberikan informasi sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya, agar ketika pasien itu dirawat dalam keadaan tenang, nyaman gitu ya, cepat sembuh, sehingga psikologinya itu mudah untuk mengatasi kesehatan yang sedang dialami gitu ya Mas. Iya, betul, karena memang sekali lagi kesembuhan pasien ini tidak hanya didukung oleh obat ya Mbak. Ya. Jadi lingkungan yang kondusif, ketenangan daripada pasien itu juga harus diperhatikan ya. Bahkan ya mohon maaf, di syariat pun juga disampaikan kan, ketika menjenguk orang sakit pun itu juga tidak boleh lama-lama kan, begitu kan ya. Jadi di rumah sakit pun apalagi nginep gitu ya, apalagi nginep ya. Jadi memang di agama juga sudah diatur secara jelas ya, berkaitan khususnya dengan menjenguk orang sakit itu memang secara adab kan memang tidak boleh lama-lama. Dan saya pikir orang Jawa juga mempunyai norma juga ya, ketika dijenguk lama itu ya mungkin kalau yang si sakit mau bilang itu yuk sungkan tapi tidak tidak mau cerita, tidak dibilang itu ya mungkin dia juga butuh istirahat. Tapi yang jelas sekali lagi memang orang sakit itu memang butuh istirahat Mbak Valeria, butuh istirahat selain dari faktor lingkungan yang harus mendukung ya. Jadi lingkungan harus mendukung bahwa pasien ini memang butuh istirahat. Gitu, jadi jenguk nggak boleh lama-lama, jenguk tidak boleh banyak-banyak gitu ya. Kalau bawa bingkisan banyak-banyak nggak apa-apa ya, karena memang itu untuk kepentingan pasien gitu ya, bukan karena alasan lain. Betul. Untuk kenyamanan gitu ya, karena kalau dia di kamar sendiri tidak masalah. Apabila dia berduaan dengan pasien lain ya kita harus juga menghormati hak-hak pasien yang lain juga gitu ya. Oke, jadi ini yang harus diedukasi oleh masyarakat Bojonegoro khususnya, karena memang kadang-kadang protes gitu. Ini orang keluarga sendiri aja nggak boleh dijenguk, ini keluarga sendiri aja nggak boleh ditungguin gitu. Padahal sebenarnya ada aturan-aturan yang tidak bisa atau tidak boleh kita langgar. Itu semua demi kebaikan bersama-sama. Lagian kalau perawat juga banyak-banyak orang mau periksa itu juga kurang nyaman mungkin ya. Iya, jadi untuk beberapa tindakan ya mungkin untuk beberapa tindakan ketika ada orang banyak itu juga akan mempengaruhi
privasi pasien ya, privasi pasien, termasuk juga kalau ada tindakan-tindakan tertentu, kalau pasien banyak atau pengunjungnya banyak itu juga ewo ya, Riko, termasuk juga akan sangat beresiko juga terhadap pasien itu sendiri, karena ya memang saat ini kondisi corona juga sudah cukup melandai ya, akan tetapi status pandemi ini juga belum dicabut lah sama pemerintah, sehingga kita harus tetap waspada meskipun gejala corona yang saat ini tidak seperti corona awal-awal ya, gejalanya juga sudah mulai meringan, tetapi khususnya untuk pasien-pasien juga masih harus waspada, karena pasien-pasien kan rata-rata mempunyai komorbid, kondisi mereka kan lagi lemah ketika sakit, jadi juga harus diantisipasi untuk potensi penularan seperti itu, Mbak Valeria, ketika pengunjungnya banyak. Betul, jangan-jangan nanti ketika kondisi pasien sudah mulai membaik, si pengunjung secara tidak sadar mempunyai penyakit yang bisa menularkan kembali gitu ya, karena kondisinya belum fit. Nah, ini nih yang wajib diketahui oleh masyarakat umum, kenapa sebenarnya apabila ada sebuah rumah sakit yang memberikan aturan yang cukup ketat gitu ya. Oke deh Mas Rozi, sebelum kita lanjut gitu ya, untuk insan madani sekali lagi yang ingin mungkin menyampaikan unek-uneknya seputar rumah sakit ataukah memberikan pertanyaan lain seputar rumah sakit Aisyah Bojonegoro, silakan saja, satu layanan yang bisa kita fungsikan 8917888 sampai nanti pukul 3, dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Keep stay. Oke, terima kasih insan muda madani, masih setia bersama Valeria dan juga Mas Rozi ya, selaku marketing. Mau bilang marketing aja, yang di sini munculnya manajer, Mas. Afirmasi ya. Oke, Mas Rozi, kita bahas tentang pentingnya mengetahui hak dan kewajiban bagi seorang pasien ataupun keluarganya untuk layanan di sebuah rumah sakit. Nah, tadi udah disampaikan baru satu ya, salah satu contoh hak dari pasien dan juga keluarganya. Nah, ada mungkin hak-hak lain yang paling urgent gitu Mas, yang harus diketahui oleh seorang pasien. Ini memang saya betul-betul ini yang juga penting adalah pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Memang ini menjadi isu penting Mbak Valeria bagi pasien, bahwa mereka mempunyai hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Bahasa manusiawi ini adalah bahasa yang barangkali sangat universal ya, sangat universal, artinya manusiawi ini, bahasa manusiawi ini adalah sudah lintas ini ya, sudah lintas budaya, lintas kepercayaan, lintas bangsa dan lain sebagainya. Jadi memang sekali lagi bahasanya sangat umum dan sangat universal ya, manusia. Itu adalah menjadi hak daripada pasien, termasuk juga pasien-pasien juga mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Adil dalam hal ini sangat relatif ya. Jadi memang sekali lagi untuk adil ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk adil kepada pasien. Cuma barangkali untuk adil ini, karena ini multi tafsir, ini yang ingin kami sampaikan Mbak Valeria, adil itu tidak harus sama, ya, adil itu tidak harus sama. Contoh ketika di IGD ya, di IGD ada antrian yang harus dilayani. Ini kita bicara masalah adil ya, adil dalam porsi tertentu. Jadi ketika ada pasien yang antri di IGD, mungkin ada lebih dari satu yang antri untuk dilayani. Kalau adil menurut urutan, barangkali ya akan diurutkan berdasarkan nomor ya. Tetapi adil dalam pelayanan tidak harus berdasarkan nomor pada kondisi kedaruratan.
kami akan memilah pasien dengan kondisi yang mengancam nyawa dulu. Yang kondisi yang mengancam nyawa, di mana pasien ini ketika tidak dilayani dengan segera itu akan menyebabkan sakitnya lebih parah, kecacatan dan seterusnya ya. Jadi mungkin melalui forum ini kami akan sampaikan kepada masyarakat. Jadi memang pada kasus emergensi, keadilan itu tidak harus urut berdasarkan norma, tapi berdasarkan keparahan atau kedaruratan daripada pasien. Itu yang berkaitan dengan adil. Terus selanjutnya tadi adil jujur ya. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengedepankan yang namanya kejujuran. Ya banyak hal ya berkaitan dengan kejujuran ini. Mungkin yang paling mudah ataupun paling gampang diukur berkaitan dengan pembiayaan barangkali ya, dengan berkaitan dengan kejujuran ini. Jadi kami sebagai institusi pelayanan kesehatan juga transparan berkaitan dengan pembiayaan yang kami tagihkan ke pasien-pasien kami ya. Jadi tidak ada, insya Allah tidak ada satupun ya yang akan kita sembunyikan berkaitan dengan tarif-tarif kami. Termasuk juga ini ya, pelayanan tanpa diskriminatif ya. Jadi yang namanya tanpa diskriminatif ini kami tidak memandang ya yang kami layani. Sebuah rumah sakit tidak boleh memandang siapa yang dilayani, dari kalangan strata apapun, dari golongan apapun, dari agama apapun, kita tidak boleh membedakan mereka di dalam mereka mendapatkan pelayanan. Jadi sesuai dengan visi dan misi kami juga, bahwa kami akan selalu mengutamakan pelayanan dengan tidak memandang suku, agama maupun status sosial. Barangkali begitu untuk yang hak pasien yang ini, yang saya ambil yang ketiga Mbak. Yang urgen yang wajib diketahui oleh masyarakat. Barangkali begitu. Ya, jadi hak dari pasien salah satunya mendapatkan pelayanan yang manusiawi. Tadi sempat kaget gitu, mendapatkan pelayanan yang manusiawi. Apa memang sebelumnya mungkin di zaman Belanda gitu ya, ada sebuah rumah sakit yang memberikan pelayanan yang tidak manusiawi seperti itu, sehingga muncul kata-kata itu gitu ya. Dan pasien juga harus mendapatkan hak jujur, adil kayak gitu ya. Ya, memang benar. Itu yang harus didapatkan oleh seorang pasien. Oke. Nah, apakah ada hal lain tentang yang berhubungan dengan hak sebelum kita masuk ke kewajiban? Iya, jadi ada juga yang ini mungkin penting diketahui oleh pasien berkaitan dengan hak-haknya ya. Jadi pasien ini berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Nah, kembali lagi kepada kejujuran dan transparansi Mbak Valeria. Jadi kami membuka diri jika memang di pelayanan kami mungkin ada celah-celah atau mungkin ada hal-hal yang tidak atau kurang menjadi kepuasan daripada pelanggan-pelanggan kami. Banyak jalan untuk menyampaikan kepada kami ya, melalui media elektronik ataupun mungkin juga bisa langsung disampaikan kepada kami, itu akan lebih baik. Tetapi mungkin kalau kita orang timur sungkan dan lain sebagainya, banyak cara ya. Mungkin di tempat-tempat layanan kami juga ada kotak saran, kotak kritik dan saran yang sudah dilengkapi dengan alat-alat tulis. Terus juga kami juga ada di beberapa tempat di pelayanan kami juga kita pampang untuk petugas case manager. Itu juga ada lengkap dengan nomor teleponnya. Ataupun juga melalui media sosial yang sudah kami sebutkan tadi ya.
boleh inbox di Facebook ataupun barangkali bisa japri di WA, dan itu nomor WA itu kita sebarkan di setiap sudut di web itu juga kami disebutkan, terus juga di GD itu juga kami tuliskan nomor WA, bisa japri ke nomor banyak, ada marketing, terus juga mungkin ada setiap unit ada juga nomor WA-nya, itu juga mungkin bisa disampaikan langsung, atau mungkin barangkali ke teman-teman yang milenial yang main di Instagram juga bisa menyampaikan lewat Instagram dan sebagainya. Jadi sekali lagi masukan daripada belangan-belangan ini menjadi sangat penting bagi kami, karena ibaratnya kalau orang itu diinfokan bagusnya saja itu ya menurut kami bagus, menjadikan motivasi, tetapi memang jika memang ada yang kurang baik itu kalau tidak dikomunikasikan itu justru kami menjadi tidak tahu akan kekurangan kami, dan kami sadar diri juga kami juga manusia yang tentu saja meskipun kami berusaha sebaik mungkin, barangkali mungkin juga masih ada celah-celah yang harus kami tutup yang berkaitan dengan pelayanan. Barangkali begitu. Oke. Jadi memang sebuah layanan itu tidak akan terus sempurna gitu ya, kalaupun tidak ada mungkin sedikit cambukan, sedikit bumbu-bumbu untuk menyegarkan kembali gitu, dimanapun itu, bukan hanya untuk layanan di rumah sakit gitu ya, karena memang upgrade dari si jiwa-jiwa pelayan itu harus tetap naik gitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Oke. Kalaupun untuk hak secara umum sudah disampaikan semacam itu nih Mas Rozi, kemudian ada juga di samping hak pasti ada kewajiban-kewajiban yang harus dituntaskan, yang harus dilaksanakan oleh seorang pasien dan keluarga apabila dia mengakses sebuah layanan dari sebuah rumah sakit. Nah, apa nih sebenarnya kewajiban-kewajiban yang paling urgent gitu yang harus dilaksanakan oleh seorang pasien dan keluarganya, Mas Rozi? Ya. Silakan. Jadi selain pasien itu mendapatkan haknya, pasien-pasien juga mempunyai kewajiban ya, mempunyai kewajiban agar sama-sama ya, dalam hal ini untuk kesembuhan daripada pasien dan keluarga juga mempunyai kewajiban. Di antaranya adalah wajib mentaati aturan yang sudah dibuat oleh rumah sakit. Ya, seperti yang kami sampaikan di depan tadi bahwa sekali lagi aturan-aturan itu dibuat semata-mata tidak hanya untuk kepentingan rumah sakit, tapi juga peraturan-peraturan itu dibuat juga untuk kepentingan pasien-pasien itu sendiri, selain juga pasien barangkali juga untuk pengunjung-pengunjung yang lain. Selain itu juga pasien juga berkewajiban ya menyampaikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada dokter ataupun kepada nakes ataupun pemberi layanan kesehatan yang ada di rumah sakit itu berkaitan dengan kondisinya. Jadi ketika informasi itu kami dapatkan dengan valid, dengan jujur, tentu saja akan memudahkan kami dalam memberikan terapi ya, dalam memberikan terapi untuk upaya kesembuhan pasien itu sendiri. Barangkali dua itu yang penting Mbak Valeria ya, kewajiban yang wajib ditunaikan oleh seorang pasien. Oke, jadi memang harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban apabila seorang pasien itu mengakses layanan kesehatan di sebuah rumah sakit. Jadi kita harus tahu nih mana hak, mana kewajiban kita. Kalaupun kita sudah melaksanakan kewajiban ya ada hak-hak yang harus kita dapatkan gitu. Jadi tidak boleh kita hanya menuntut haknya saja
tetapi kewajiban tidak kita laksanakan ya. Itu bakal jadi jomplang apa ini ibaratnya. Ya semacam itulah. Oke Mas Rozi, karena memang waktunya juga sudah cukup. Sebelum kita akhiri, kita silakan Mas Rozi untuk memberikan closing statement kepada insan muda Madani yang lagi stay tune bersama kita dalam kondisi yang sangat luar biasa ini. Iya. Ya, yang ingin kami sampaikan yang pertama Mbak Valeria, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bojonegoro dan sekitarnya ya, tidak hanya Bojonegoro kami, karena pasien-pasien kami juga berasal dari beberapa kabupaten yang lain ya, berasal dari Tuban, berasal juga dari Blora dan juga beberapa kabupaten yang lain. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kepercayaannya terhadap kami di dalam membantu meningkatkan derajat kesehatan secara umum ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, barangkali kami mohon maaf jika mungkin dalam memberikan pelayanan selama ini ada hal-hal yang di luar kemampuan kami sehingga itu menjadikan semacam ketidakpuasan. Sekali lagi kami mohon maaf atas hal tersebut. Dan sekali yang ketiga, kami mohon bantuannya barangkali jika ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan berkaitan dengan upaya peningkatan mutu dan pelayanan kami membuka diri seluas-luasnya untuk menerima kritik, saran maupun masukan yang bisa disampaikan melalui beberapa cara yang sudah saya sebutkan tadi ya, melalui secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media sosial. Barangkali itu Mbak Valeria yang sebagai closing statement-nya. Oke, terima kasih Mas Rozi sudah memberikan informasi seputar Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, di mana kita sebagai masyarakat umum harus mengetahui hak dan kewajiban kita apabila kita mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Aisyah. Ya, insan muda Madani, kebersamaan kita untuk hari ini usai sudah. Terima kasih untuk semuanya saja yang sudah stay tune bersama kita. Walaupun nggak polling, tapi Valeria yakin insan muda Madani stay tune karena memang cuacanya seperti ini ya, sangat luar biasa. Tetap semangat, salam sehat, dan kita tutup. Fastabilu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.